Taiki Inomata, siswa kelas 3 SMP di Eimei Academy, adalah anggota tim bulu tangkis yang rajin datang pagi-pagi untuk berlatih di gym sekolah. Namun setiap kali ia tiba, Jinatsu Kano, kakak kelas 1 tahun di atasnya dan bintang tim basket putri, selalu sudah lebih dulu berlatih dengan semangat. Suatu pagi saat Taiki masuk ke gym, ia secara tidak sengaja terkena bola basket yang dilempari oleh Chinatsu. Chinatsu segera meminta maaf dan memberinya sebatang coklat sebagai permintaan maaf. Interaksi pertama mereka yang membuat Taiki semakin terpesona. Hyo dengan realistis menyatakan bahwa Chinatsu mungkin terlalu jauh dari jangkauan Taiki, mengingat perbedaan popularitas dan prestasi mereka. Sementara itu Hina memberikan saran-saran yang kurang membantu, namun tetap mendukung usaha Taiki. Keesokan harinya Taiki melihat Chinatsu duduk di luar gym yang masih terkunci dan tampak kedinginan. Dengan gugup Taiki menawarkan berbagai barang dari tasnya untuk menghangatkannya. Chinatsu tersenyum dan dengan lembut mengembalikan syalnya kepada Taiki setelah melihatnya bersin. Saat gym dibuka, Chinatsu memanggil Taiki dengan namanya, membuat Taiki terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia tahu namanya. Chinatsu menjelaskan bahwa dia membaca nama Taiki dari label pada syal yang ditulis oleh ibunya. Setelah latihan, Taiki kembali ke gym untuk mengambil handuknya yang tertinggal dan menemukan Chinatsu masih berlatih basket sendirian. Chinatsu mengajaknya bermain 1 lawan 1. Meskipun lelah, Taiki menerima tantangan tersebut. Mereka berbicara tentang preferensi mereka terhadap olahraga individu atau tim, dan Taiki mengungkapkan bahwa ia lebih menyukai bulu tangkis karena tanggung jawab kemenangan atau kekalahan sepenuhnya ada padanya. Ia juga mengingatkan Chinatsu tentang saat ini melihatnya menangis setelah timnya gagal lolos ke kejuaraan nasional. Momen yang sangat memotivasi Taiki untuk berlatih lebih keras. Di rumah, Taiki melihat foto Chinatsu di majalah dan ibunya memberitahunya bahwa ia dan ibu Chinatsu adalah teman satu tim basket di masa sekolah. Ibunya juga mengungkapkan bahwa keluarga Chinatsu akan pindah ke luar negeri karena pekerjaan ayahnya. Terkejut dan khawatir, Taiki pergi ke sekolah untuk berbicara dengan Chinatsu dan mendorongnya untuk tidak menyerah pada mimpinya mencapai kejuaraan nasional. Chinatsu meyakinkan bahwa ia memutuskan untuk tetap tinggal di Jepang dan akan tinggal bersama seorang kenalan. Keesokan paginya Taiki terkejut menemukan Chinatsu di dapurnya. Ibunya menjelaskan bahwa Chinatsu akan tinggal bersama mereka selama orang tuanya berada di luar negeri. Taiki yang sebelumnya hanya bisa mengagumi Chinatsu dari kejauhan, kini harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa gadis yang ia sukai tinggal serumah dengannya. Membuka peluang untuk hubungan yang lebih dekat, namun juga penuh tantangan. Episode dimulai dengan Taiki Inomata yang masih terkejut karena Chinatsu Kano, kakak kelas yang ia sukai, ini tinggal serumah dengannya. Meskipun senang, Taiki merasa canggung dan berusaha menjaga jarak agar tidak menimbulkan gosip di sekolah. Saat Chinatsu memberitahunya bahwa kamar mandi sudah kosong, ia melihat Taiki sedang membaca Weekly Shonen Jump. Taiki menawarkan majalah tersebut padanya dan Chinatsu mengungkapkan bahwa tinggal bersama keluarga Taiki membuatnya merasa nyaman karena ada wajah yang dikenalnya. Di sekolah, Taiki berlatih badminton dengan semangat tinggi. Temannya Kyo menyadari perubahan sikap Taiki dan menyarankan agar ia merahasiakan fakta bahwa Chinatsu tinggal bersamanya. Mengingat popularitas Chinatsu di sekolah, Taiki setuju dan memutuskan untuk merahasiakan hal tersebut. Terinspirasi oleh dedikasi Chinatsu dalam basket, Taiki menetapkan tujuan baru, lolos ke kejuaraan nasional badminton, meskipun ia masih siswa tahun pertama. Saat Taiki sedang berlatih di rumah, Chinatsu masuk dan melihatnya menonton rekaman permainannya. Ia menunjukkan ketertarikan dan memuji permainan Taiki. Sebagai bentuk dukungan, Chinatsu memberikan Taiki sebuah pita harapan yang ia buat sendiri, simbol tekad mereka untuk mencapai kejuaraan nasional. Mereka mengenakan pita yang sama, menandakan tujuan bersama mereka. Di sekolah, Taiki berusaha menghindari Hina, teman masa kecilnya, karena khawatir Hina akan mengetahui bahwa ia tinggal bersama Chinatsu. Saat Chinatsu mencoba mengembalikan dompet Taiki, ia memotong pembicaraan untuk mencegah informasi tersebut terbongkar. Hal ini membuat Chinatsu salah paham, mengira Taiki menyukai Hina. Setelah beberapa waktu, Taiki menjelaskan bahwa ia hanya ingin menghindari gosip yang bisa merugikan Chinatsu. Mereka akhirnya saling memahami dan hubungan mereka membaik. Dan di akhir episode kedua ini, saat Taiki berjalan pulang bersama Hina, mereka melihat Chinatsu berjalan bersama Haruyo.
senior di klub badminton yang merupakan pemain kuat. Pemandangan ini mengejutkan Taiki dan menimbulkan rasa cemas tentang hubungan antara Chinatsu dan Haryu. Episode dimulai dengan Taiki dan Hina yang melihat Chinatsu dan Haryu berjalan bersama. Hina mencoba menenangkan Taiki dengan mengatakan bahwa mereka hanya teman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun Taiki tetap merasa cemas, terutama setelah melihat kedekatan mereka di gym. Kekhawatirannya semakin bertambah ketika Haryu memanggil Chinatsu dengan panggilan akrab Chi, yang menunjukkan kedekatan khusus di antara mereka. Setelah latihan, Chinatsu meminta Taiki untuk membantunya karena dia lupa membawa kunci rumah. Taiki berjanji akan pulang pukul 7 malam. Namun dia memutuskan untuk berlari pulang lebih awal agar Chinatsu tidak menunggu di luar terlalu lama. Setibanya di rumah, Taiki merasa lelah dan bingung dengan perasaannya sendiri. Ketika Chinatsu tiba, dia menanyakan apakah Taiki sengaja pulang lebih awal untuknya. Taiki menyangkal meskipun sebenarnya dia memang melakukannya untuk Chinatsu. Di sesi latihan berikutnya, Taiki berkesempatan untuk bermain melawan Haryu. Meskipun dia kalah, Taiki menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama di paruh kedua pertandingan. Hyo, teman Taiki, mengakui bahwa Haryu berada di level yang berbeda, tapi Taiki tidak membiarkan hal itu menghalangi semangatnya. Setelah pertandingan, Chinatsu mengajak Taiki untuk berlatih badminton bersama di taman. Mereka bermain sambil membahas pertandingan sebelumnya. Chinatsu memuji usaha Taiki yang mengatakan bahwa dia bangga dengan kemajuannya. Momen ini mempererat hubungan mereka dan memberikan semangat baru bagi Taiki. Dan di akhir episode ketiga ini, Taiki mengetahui bahwa Haryu sebenarnya sudah memiliki pacar. Hal ini membuat Taiki merasa lega, karena berarti Haryu bukanlah saingan dalam hal perasaan terhadap Chinatsu. Informasi ini memberikan kelegaan dan semangat baru bagi Taiki untuk terus berusaha mendekati Chinatsu. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak Chinatsu mulai tinggal di rumah keluarga Inomata. Taiki mulai terbiasa dengan kehadiran Chinatsu di rumah. Suatu pagi, Chinatsu mencuci dan menyiapkan pakaian olahraga Taiki, menunjukkan kedekatan mereka yang semakin erat. Taiki merasa gugup menjelang pertandingan bulu tangkis pertamanya di SMA. Taiki secara tidak sengaja membawa seragam olahraga Chinatsu ke sekolah, yang mencoba mengabaikannya secara diam-diam di ruang AVI. Namun bertemu dengan Hina yang membuat situasi menjadi canggung. Akhirnya dengan bantuan ganda mereka bertemu di atap sekolah. Chinatsu tanpa ragu mulai mengganti pakaian di depan Taiki, yang membuat Taiki merasa bahwa Chinatsu tidak melihatnya sebagai seorang pria. Taiki berlatih keras untuk menghadapi babak kualifikasi turnamen antar SMA. Chinatsu memberikan semangat dan menyarankan Taiki untuk tidak terlalu banyak pikiran dan fokus menunjukkan kemampuannya. Dalam pertandingan ganda, Taiki dan Haryu berhasil melaju dengan mulus. Namun mereka bertemu dengan Kishi Soichiro, mantan rekan ganda Haryu di SMP, yang juga tertarik pada Chinatsu. Kishi menantang Taiki dalam pertandingan tunggal dengan taruhan mendapatkan nomor kontak Chinatsu jika menang. Haryu menyetujui tantangan ini dengan syarat bahwa Chinatsu juga setuju. Yo, teman dekat Taiki, memberitahu Chinatsu tentang tantangan tersebut dan memastikan bahwa Taiki tidak terlibat dalam taruhan itu. Yo juga meminta Chinatsu untuk memberikan hadiah kepada Taiki jika menang, yaitu pergi ke akuarium bersama. Chinatsu setuju dengan permintaan tersebut. Taiki menghadapi Kishi dalam pertandingan tunggal dengan semangat dan motivasi untuk melindungi kehormatan Chinatsu. Episode dimulai dengan pertandingan sengit antara Taiki Inomata dan Soichiro Kishi dalam babak penyisihan turnamen badminton regional. Dalam rally penentu, Taiki berhasil memenangkan pertandingan dengan pukulan yang tepat sasaran. Meskipun kalah, Kishi menunjukkan sportivitas dan berjanji untuk bertanding ulang di masa depan. Namun Taiki kemudian kalah di final melawan Nishida, pemain unggulan tahun kedua, dan meraih posisi kedua. Turnamen Taiki menerima pesan dari Chinatsu Kano yang mengajaknya pergi ke akuarium. Ternyata undangan ini merupakan ide dari Kyo sebagai hadiah jika Taiki menang melawan Kishi. Hina, teman masa kecil Taiki, menggoda dan mendukungnya untuk bersiap-siap dengan baik. Esokan harinya, Taiki yang gugup bertemu dengan Chinatsu di akuarium. Mereka menikmati waktu bersama, melihat berbagai hewan laut, berfoto, dan berbagai momen menyenangkan. Taiki merasa bahagia, namun juga bingung dengan alasan Chinatsu mengajaknya. Menjelang akhir kunjungan, Chinatsu mengatakan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu. Awalnya Taiki mengira ini adalah pengakuan perasaan,
Namun ternyata Chinatsu meminta maaf atas komentarnya sebelumnya yang menyarankan Taiki untuk tidak terlalu memaksakan diri karena masih memiliki 2 tahun lagi. Taiki meyakinkan bahwa ia tidak tersinggung dan bahkan menghargai perhatian tersebut. Ia kemudian mengirimkan stiker lucu bergambar penguin kepada Chinatsu dan menyarankan agar ia mengirimkan stiker itu jika ingin berbicara dengannya. Chinatsu mengirimkan beberapa stiker dan mengatakan bahwa Taiki adalah teman serumah yang baik. Di sekolah, Kyo bertanya kepada Taiki tentang kencannya dengan Chinatsu. Mereka juga membahas turnamen badminton tingkat prefektur yang akan datang. Dengan Sajikawa sebagai lawan terberat, Hina muncul dan menggoda Taiki yang tampak melamun. Setelah sesi fisioterapi, Hina bertemu dengan Chinatsu di klinik. Mereka berbicara tentang Taiki dan Hina menceritakan kenangan masa kecilnya dengannya. Saat hujan turun, Chinatsu meminjamkan payung kepada Hina dan pergi. Namun Chinatsu lupa membawa ponselnya dan Hina memutuskan untuk mengembalikannya. Ia mengikuti Chinatsu dan terkejut melihat masuk ke rumah Taiki. Hina menyaksikan dari kejauhan saat Taiki dan Chinatsu berbicara di pintu, lalu masuk bersama. Episode berakhir dengan Hina yang kebingungan dan mulai menyadari perasaannya sendiri terhadap Taiki. Episode dimulai dengan Hina yang hendak mengembalikan ponsel Chinatsu yang tertinggal. Saat tiba di depan rumah Taiki, ia melihat Chinatsu masuk ke dalam, disambut oleh Taiki. Terkejut mengetahui bahwa Chinatsu tinggal bersama Taiki, Hina memutuskan untuk menghadapi mereka. Taiki menjelaskan bahwa orang tua Chinatsu sedang di luar negeri sehingga ia tinggal sementara di rumahnya. Hina menerima penjelasan tersebut meskipun perasaannya campur aduk melihat kedekatan mereka sebagai teman serumah dan sesama atlet yang berjuang menuju kejuaraan nasional. Keesokan harinya Hina tampil memukau dalam latihan senam ritmiknya, mendapatkan pujian dari pelatih dan teman-temannya. Namun saat melihat Taiki yang sedang merawat cedera di kakinya dengan pita keberuntungan dari Chinatsu, Hina merasa cemburu dan mulai mempertanyakan hubungannya dengan Taiki. Perasaan ini mengganggu fokusnya, membuatnya mempertimbangkan untuk menjauh dari Taiki agar tidak mengganggu hubungan dengan Chinatsu. Saat latihan, Hina secara tidak sengaja bertabrakan dengan anggota klub bulu tangkis dan terjatuh, menyebabkan pergelangan kakinya terkilir. Taiki segera membantunya ke ruang UKS. Di sana Hina mencurahkan perasaan tentang tekanan sebagai putri mantan atlet olimpiade dan kekhawatirannya tidak diakui atas usahanya sendiri. Taiki mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan semangat, menyambut Hina sebagai petarung sejati yang tidak akan menyerah begitu saja. Didorong dengan kata-kata Taiki, Hina kembali berlatih dengan semangat baru dan berhasil memenangkan kualifikasi prefektur. Taiki senang melihat semangat Hina kembali. Sementara teman mereka Kyo mulai menyadari adanya dinamika cinta segitiga di antara mereka. Di rumah, Chinatsu bertemu dengan Taiki dan membahas kemenangan Hina. Taiki memuji dedikasi Hina, menyebutnya sebagai penggemar senam ritmik sejati. Chinatsu teringat bahwa Hina pernah menyebut Taiki sebagai penggemar bulu tangkis sejati. Menyadari kesamaan semangat di antara mereka, Chinatsu mulai merasa bahwa ia mungkin mengganggu hubungan antara Hina dan Taiki. Namun memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Taiki demi fokus pada latihan sendiri. Episode ini dimulai dengan Taiki Inomata yang terus berlatih keras untuk menghadapi kualifikasi turnamen badminton prefektural. Ia berlatih bersama seniornya, Kengo Heryu, yang memberikan tantangan dan bimbingan. Dengan latihan, Taiki berhasil memenangkan satu set melawan Haryu, menunjukkan peningkatan kemampuannya. Sementara itu, Chinatsu Kano dan tim basket putri Aimen Haik memulai perjalanan mereka di turnamen prefektural. Mereka memenangkan pertandingan pertama. Namun tekanan meningkat saat mereka menyadari bahwa mereka akan menghadapi Kagohara Haik, tim yang mengalahkan mereka tahun sebelumnya. Chinatsu dan rekannya Nagisa mendengar komentar meremehkan dari pemain Kagohara yang memotivasi mereka untuk membuktikan kemampuan mereka. Setelah latihan, Taiki melihat Chinatsu membawa banyak tas dan menawarkan bantuan. Mereka berbincang ringan, termasuk tentang tinggal bersama di rumah Taiki. Taiki mengajak Chinatsu bermain gunting batu kertas dan mengajaknya berdoa di kuil terdekat untuk keberhasilan mereka di turnamen. Di sebuah toko, Taiki membeli ayam goreng. Hina Chono, teman sekelas mereka, mengambil sepotong dengan santai.
Tak lama kemudian Chinatsu juga meminta sepotong dan dengan nada bercandanya mengatakan bahwa dia sedikit cemburu. Meskipun dikatakan dengan ringan, pernyataan ini membuat Taiki bingung dan jantungnya berdebar, menandakan perkembangan perasaan di antara mereka. Film dilanjutkan dengan pagi yang tenang di rumah Inomata. Taiki bangun lebih awal untuk melakukan peregangan dan latihan ringan di halaman rumah, menunjukkan dedikasinya dalam mempersiapkan diri untuk pertandingan kualifikasi nasional. Chinatsu yang melihat semangat Taiki bergabung dengannya dalam sesi latihan pagi tersebut. Mereka berbincang ringan tentang tujuan mereka masing-masing untuk mencapai tingkat nasional, menciptakan momen kebersamaan yang hangat dan mendukung. Taiki dan Haryu berpasangan dalam pertandingan ganda di babak kualifikasi. Mereka menghadapi pasangan kuat yang terdiri dari Hyodo, rival lama Haryu, dan Yusa, pemain berbakat dari Sajikawa. Meskipun Taiki dan Haryu menunjukkan kerjasama tim yang solid dan semangat juang tinggi, mereka akhirnya kalah dari pasangan lawan yang lebih berpengalaman dan kuat. Setelah kekalahan di pertandingan ganda, Taiki mengikuti pertandingan tunggal. Namun pertandingan ini berakhir dengan cepat karena Taiki kalah dalam waktu singkat. Hina, teman masa kecil Taiki, datang untuk memberikan dukungan, tapi terkejut mengetahui bahwa pertandingan sudah selesai. Mereka berbincang tentang betapa cepatnya turnamen bisa berakhir dan bagaimana hal itu mempengaruhi mental seorang atlet. Malam harinya di rumah Inomata, Chinatsu mendengar dari ibu Taiki bahwa tim basketnya berhasil lolos ke tingkat nasional. Chinatsu merasa senang, namun juga khawatir tentang perasaan Taiki setelah kekalahannya. Untuk memenangkan dirinya, Taiki berlari keluar rumah, mencoba melarikan diri dari tekanan dan kekecewaan yang dirasakan. Setelah kekalahannya dari Yusa di turnamen kualifikasi Einterhain, Taiki merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan diri. Meskipun Chinatsu berhasil lolos ke Einterhain, Taiki merasa tertinggal dan mulai meragukan kemampuannya sendiri. Di tengah perasaan tersebut, ia juga harus menghadapi ujian akhir semester yang semakin menambah tekanan. Taiki dan Hina terlihat sibuk belajar untuk ujian, sementara Chinatsu tetap fokus pada latihan basketnya. Di klub bulu tangkis, para anggota menuliskan tujuan mereka setelah turnamen. Taiki menuliskan bahwa ia ingin meningkatkan smashnya, tujuan yang lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Setelah ujian selesai, Taiki merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Di rumah, ia terbaring lemas dengan demam tinggi. Chinatsu yang datang menjenguknya, memeriksa suhu tubuhnya dan memutuskan untuk merawatnya. Ia memasakkan udon dan memberikan obat kepada Taiki. Meskipun Taiki tidak bisa merasakan rasa makanannya karena demam, ia merasa hangat dan dihargai oleh perhatian Chinatsu. Saat merawat Taiki, Chinatsu menanyakan mengapa ia hanya menuliskan tujuan untuk meningkatkan smash, bukan untuk lolos ke Einterhain. Taiki menjelaskan bahwa setelah kekalahannya, ia merasa tidak layak untuk memiliki impian sebesar itu. Chinatsu menegaskan bahwa tidak ada salahnya memiliki impian besar dan bahwa ia akan selalu mendukung orang yang berusaha keras untuk mencapainya. Setelah minum obat, Taiki mencoba bangun untuk mengantar Chinatsu, namun ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Chinatsu mencoba menolongnya, tetapi mereka berdua terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi Chinatsu di atas Taiki. Dalam keheningan yang canggung, Chinatsu meletakkan tangannya di dada Taiki, menciptakan momen intim yang menggambarkan kedekatan dan perasaan mereka yang semakin berkembang. Episode dilanjutkan dengan kelanjutan dari akhir episode sebelumnya, di mana Taiki Inomata dan Chinatsu Kano berada di kamar Taiki. Chinatsu terlihat mendekat ke wajah Taiki, namun ternyata ia hanya ingin mengganti kompres dingin di dahinya. Setelah itu Chinatsu meninggalkan kamar, meninggalkan Taiki yang bingung dan sulit tidur karena kedekatan mereka. Keesokan harinya, Taiki yang telah sembuh kembali ke sekolah dan menemukan bahwa para senior sedang membersihkan kolam renang. Awalnya enggan, Taiki akhirnya bergabung setelah melihat Chinatsu di sana. Saat bekerja, Kengyo Haryu senior Taiki mengomentari kelemahan Taiki dalam bermain dan menyatakan perkembangan hubungannya dengan Chinatsu. Taiki menjadi gugup dan teringat kejadian malam sebelumnya. Setelah kegiatan bersih-bersih, Taiki bertemu Chinatsu di gudang penyimpanan. Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian Chinatsu saat ia sakit. Saat Chinatsu hendak pergi, Taiki secara refleks memegang pergelangan tangannya, namun segera melepaskannya dan meminta maaf. Khawatir membuat Chinatsu tidak nyaman. Chinatsu berjalan bersama rekan setimnya di basket dan bertemu dengan pasangan siswa yang sedang berkencan. Temannya berkomentar bahwa tinggal bersama pria tampan akan menyenangkan. Tanpa mengetahui situasi sebenarnya, komentar ini membuat Chinatsu merenung tentang kedekatannya dengan Taiki dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi impiannya serta pandangan orang lain.
Malam harinya, keluarga Inomata mengadakan barbeque di halaman rumahnya. Suasana hangat dan akrab terasa dengan tawa dan kebersamaan. Di dapur, Chinatsu berbincang dengan ayah Taiki tentang tinggal bersama keluarga mereka. Percakapan ini membuat Chinatsu semakin sadar akan batasan yang seharusnya dijaga. Karena ayah Taiki lupa membeli mie, Chinatsu dan Taiki pergi ke toko bersama. Dalam perjalanan pulang, Chinatsu meminta agar kejadian seperti saat ia merawat Taiki tidak terulang lagi. Permintaan ini membuat Taiki merasa bingung dan terluka karena ia merasa didorong untuk mengejar impiannya, namun sekaligus dijauhkan dari Chinatsu. Keesokan harinya di sekolah, Taiki menghindari Chinatsu yang disadari oleh teman-temannya, Hina Chono dan Kyo Kasahara. Setelah mendengar penjelasan Taiki, Hina terlihat terkejut, namun juga melihat ini sebagai kesempatan untuk mendekati Taiki, terutama dengan hiburan musim panas yang semakin dekat. Film dilanjutkan pada pagi hari pertama liburan musim panas. Taiki Inomata sedang bersiap untuk latihan klub ketika Chinatsu Kano menyapanya. Meskipun Taiki menyadari adanya jarak yang tumbuh di antara mereka, Chinatsu tetap bersikap ceria dan biasa saja. Setelah latihan, Taiki, Hina Chono, dan Kyo Kasahara berkumpul di perpustakaan untuk mengajarkan tugas musim panas. Selama istirahat, Taiki dan Hina melihat selembaran tentang festival kembang api yang akan datang. Mereka mengenang festival serupa saat SMP yang menjadi awal kedekatan mereka. Hina dengan malu-malu mengajak Taiki untuk pergi bersama ke festival tersebut. Saat Hina mengajak Taiki ke festival, ia tidak menyebutnya bahwa itu adalah ajakan pribadi. Taiki yang tidak menyadari maksud Hina mengira itu adalah ajakan untuk pergi bersama teman-temannya. Ketika Taiki bertanya siapa saja yang akan ikut, Hina menyadari kesalahpahaman tersebut. Menyarankan agar Taiki mengajak Kyo. Taiki menganggap Hina hanya sedikit lupa, namun bagi penonton jelas bahwa Hina berharap bisa pergi hanya berdua dengan Taiki. Hina menunjukkan keberaniannya dengan mengajak Taiki meskipun ia tahu resikonya. Namun ketidaksadaran Taiki terhadap perasaan Hina membuat situasi menjadi rumit. Kyo yang mengetahui situasi tersebut menyadari bahwa Hina sebenarnya ingin pergi berdua dengan Taiki. Film dilanjutkan. Ini berlatar di festival musim panas yang menjadi momen penting bagi perkembangan hubungan antara Taiki, Hina, dan Chinatsu. Hina mengenakan yakuta berwarna pink dan terlihat gugup saat bersama Taiki. Meskipun awalnya canggung, mereka mulai menikmati waktu bersama. Saat menunggu kembang api, Hina digigit nyamuk dan Taiki dengan perhatian mengoleskan salep di lehernya. Taiki memuji Hina yang terlihat lucu, membuat Hina bahagia. Chinatsu dan teman-temannya juga menghadiri festival. Mereka melihat Taiki dan Hina bersama yang membuat Chinatsu merasa tidak nyaman karena sebelumnya Taiki mengatakan akan datang bersama teman-teman. Reaksi Chinatsu menunjukkan kecemburuan dan kebingungan atas perasaannya terhadap Taiki. Saat Hina pergi sebentar, Taiki bertemu Chinatsu yang sedang membantu seorang anak perempuan bernama Yume yang tersesat. Mereka memutuskan untuk membantu Yume menemukan ibunya. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Karen, teman lama Chinatsu dan pacar Haryu. Karen mengenali Taiki dari cerita Chinatsu dan Haryu, menambahkan dinamika baru dalam hubungan mereka. Setelah menemukan ibu Yume, Yume memberikan jepit rambut kepada Chinatsu sebagai tanda terima kasih. Taiki kembali ke Hina yang telah menunggu. Hina menyatakan keinginannya untuk datang ke festival tahun depan bersama Taiki, menunjukkan perasaannya yang mendalam. Chinatsu kembali ke teman-temannya, namun terlihat sedih, mencerminkan konflik batin yang dialaminya. Keesokan harinya, Taiki berlatih lebih keras, menunjukkan tekadnya untuk menjadi lebih baik. Chinatsu menemukan Taiki tertidur di gym dan dalam momen introspektif bertanya-tanya mengapa Taiki mengatakan datang ke festival bersama teman-teman, padahal bersama Hina. Chinatsu yang bersiap berangkat ke kejuaraan nasional basket. Sebelum pergi, Taiki mengejarnya untuk mengembalikan barang yang tertinggal. Taiki juga memberikan semangat dengan menyentuh gelang persahabatan di pergelangan kaki Chinatsu, berharap itu membawa keberuntungan. Namun, Chinatsu mengatakan bahwa semangat itu lebih terasa jika diberikan langsung. Lalu mereka saling tos dengan hangat. Setelah Chinatsu pergi, Taiki berlatih badminton dan berbicara dengan Kyo.
Dia memberitahu bahwa beberapa teman melihat Taiki bersama Hina di festival kembang api. Padahal Taiki sebelumnya mengatakan kepada Chinatsu bahwa dia datang bersama teman-teman. Taiki menyadari bahwa Chinatsu mungkin merasa dibohongi dan berencana untuk menjelaskan setelah Chinatsu kembali dari kejuaraan. Kejuaraan nasional badminton dimulai. Taiki bertemu dengan Karen, pacar Haryu, dan mereka menonton pertandingan bersama. Haryu menghadapi rival lamanya, Yodo. Meskipun awalnya kesulitan, Haryu mendapatkan semangat tambahan saat melihat kekhawatiran Karen dari tribun. Dukungan Karen memberinya kekuatan untuk bermain lebih baik, meskipun akhirnya Haryu kalah. Saat menunggu pertandingan, Karen mengajak Taiki berbicara tentang perasaannya terhadap Chinatsu. Taiki akhirnya mengakui bahwa dia menyukai Chinatsu. Karen menceritakan bagaimana dia dan Haryu menjadi pasangan, menekankan pentingnya komunikasi dan dukungan dalam hubungan, terutama saat masing-masing memiliki tujuan pribadi. Episode ke-13 ini ditutup dengan adegan Haryu dan Karen yang saling mendukung meskipun Haryu kalah dalam pertandingan. Mereka berpelukan dan berjanji untuk terus mendukung satu sama lain. Episode ke-14 dimulai dengan Chinatsu dan tim bola basket yang bersiap menghadapi pertandingan penting melawan juara nasional tahun lalu. Ketegangan meningkat saat dua pemain senior mengumumkan bahwa mereka akan pensiun setelah turnamen untuk fokus pada studi mereka. Chinatsu merasa sedih dan tertekan dengan kenyataan bahwa kebersamaan timnya akan segera berakhir. Dia merenungkan bagaimana setiap pemain memiliki peran penting dalam tim dan berharap momen-momen tersebut bisa berlangsung selamanya. Sementara itu di sekolah, Taiki berada di gym yang kosong karena ditutup lebih awal untuk renovasi. Dia menemukan bola basket yang tertinggal dan mulai menembakkan beberapa kali, mengingat Chinatsu. Setelah berhasil memasukkan bola, Taiki menyadari bahwa dia mencintai Chinatsu. Saat Taiki hendak meninggalkan gym, Hina tiba-tiba muncul. Dia baru saja kembali dari kompetisi nasional dan mengajak Taiki untuk membeli cemilan sebagai bentuk perayaan. Mereka menghabiskan waktu bersama dan Hina menceritakan bahwa dia berhasil meraih peringkat ketiga dalam kompetisi tersebut. Meskipun Hina merasa belum puas dengan hasilnya, dia mengakui bahwa pencapaian tersebut adalah yang terbaik yang pernah dia raih, menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Di taman bermain, Hina menantang Taiki untuk bermain lempar sepatu, di mana yang kalah harus mengungkapkan rahasia yang memalukan. Hina dengan sengaja kalah dalam permainan tersebut, menciptakan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Taiki. Dia dengan jujur mengakui bahwa dia telah menyukai Taiki sejak lama. Meskipun dia tidak mengharapkan jawabannya langsung, Hina ingin Taiki menyadari perasaannya dan melihatnya sebagai seorang gadis yang mencintainya. Kembali ke pertandingan Chinatsu, timnya mengalami kekalahan. Chinatsu merasa kecewa dan menangis di lapangan, merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Untuk memperburuk suasana, gelang kaki keberuntungannya yang diberikan oleh Taiki putus, menambah rasa kehilangan dan kesedihannya. Setelah pertemuan dengan Hina, Taiki merenungkan perasaan dan menyadari betapa dia telah mengabaikan tanda-tanda perasaan Hina selama ini. Dia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapi Hina setelah pengakuannya. Sementara itu, Chinatsu secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Taiki dan Hina keesokan harinya, di mana Hina menggoda Taiki tentang detak jantungnya yang dekat saat berbicara dengannya. Episode dimulai dengan tim basket perempuan yang memberikan kejutan ulang tahun kepada Chinatsu di gym sekolah. Mereka menyambutnya dengan meriah, pun tim mereka kalah di kejuaraan nasional. Kehangatan dan keceriaan dari rekan-rekannya membantu mengangkat semangat Chinatsu yang sempat merasa bertanggung jawab atas kekalahannya tersebut. Di sisi lain, Taiki masih memikirkan pengakuan cinta dari Hina. Dia akhirnya mengajak Hina berbicara secara pribadi dan dengan jujur menyatakan bahwa perasaannya tertuju pada Chinatsu. Hina menerima penolakan tersebut dengan senyuman, meskipun terlihat bahwa ia menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Setelah latihan, Chinatsu menerima telepon dari ibunya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam percakapan tersebut, Chinatsu mengungkapkan kekhawatirannya tentang tanggung jawab barunya sebagai wakil kapten tim basket dan tekanan untuk terus berkembang setelah kekalahan dari kejuaraan nasional. Ibunya memberikan nasihat yang menenangkan, menyarankan Chinatsu untuk tidak ragu mengandalkan orang lain. Saat berjalan pulang, Chinatsu bertemu dengan Taiki. Taiki mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk menghiburnya. Mereka naik kereta dan tiba di pantai. Chinatsu terlihat sangat gembira bermain di air dan Taiki bergabung dengannya.
Setelah bermain, Taiki memberikan kue ulang tahun kecil yang telah ia siapkan sebelumnya. Momen ini memperlihatkan kedekatan dan perhatian Taiki terhadap Chinatsu. Tiba-tiba hujan deras turun dan menyebabkan layanan kereta terganggu. Mereka terpaksa mencari penginapan terdekat dan hanya menemukan satu kamar yang tersedia. Meskipun situasinya canggung, mereka menghabiskan malam dengan bermain permainan papan yang ditemukan Chinatsu di lobi. Dalam suasana santai tersebut, Taiki meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi saat festival kembang api bersama Hina. Dan Chinatsu juga meminta maaf karena telah menetapkan batasan dalam hubungan mereka tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Esokan paginya, Chinatsu terbangun dan melihat Taiki tertidur di kursi. Ia duduk di depan Taiki dan meniru gerakan kepala Taiki yang tertidur, menciptakan momen manis dan ringan yang menutup episode ke-15 dengan hangat. Di SMA Tsukaime, kelas Taiki mempersiapkan pertunjukan drama Snow White untuk festival budaya. Hina terpilih sebagai pemeran utama Snow White, dan meskipun ia gugup, ia tetap antusias karena terbiasa tampil di depan umum melalui senam ritmiknya. Taiki sebagai ketua kelas sibuk mengatur berbagai persiapan, menunjukkan dedikasinya yang tinggi. Yo, teman dekat Taiki, memperhatikan situasi ini dan mendiskusikan perasaannya dengan Hina, mengingat bahwa Taiki sangat menyukai Chinatsu. Di rumah, Taiki dikejutkan oleh kedatangan ibu Chinatsu. Ternyata kakek Chinatsu mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan, sehingga ibu Chinatsu kembali ke Jepang untuk sementara waktu. Akibatnya, Chinatsu harus pindah dari rumah keluarga Inomata dan tinggal bersama ibunya selama sebulan. Perubahan ini membuat Taiki merasa kehilangan karena ia tidak lagi bisa melihat Chinatsu setiap hari. Namun ia menyadari bahwa kedekatan mereka telah berkembang, dan hanya mendengar suara Chinatsu di gym tidak lagi membuatnya berdebar seperti dulu. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka telah menjadi lebih dalam dan nyaman. Chinatsu mulai merenungkan perasaannya terhadap Taiki. Melalui percakapan dengan ibunya yang menonton drama romantis, Chinatsu menyadari bahwa ketidakpastiannya bisa menyakiti orang lain. Ia mulai mempertanyakan apakah sikapnya terhadap Taiki dan Hina adil. Hina dan Chinatsu bertemu secara kebetulan di ruang konselor. Dalam momen yang mengejutkan, Hina dengan tenang memberitahu Chinatsu bahwa ia telah mengungkapkan perasaan kepada Taiki. Dan episode ini menyoroti Taiki Inomata yang tengah berjuang dengan rasa tidak percaya diri meskipun telah berlatih keras dalam bulu tangkis. Meskipun teman-temannya melihat kemajuan dalam permainannya, Taiki merasa belum cukup baik, terutama karena ia akan menghadapi pertandingan latihan melawan SMA Sajikawa, tempat Suji Yusa, pemainnya, mengalahkannya di turnamen prefektur bersekolah. Tekanan ini membuat Taiki semakin giat berlatih, namun juga semakin meragukan kemampuannya sendiri. Sementara itu, Hina Chono dengan mempersiapkan perannya sebagai Snow White dalam drama kelas mereka untuk festival sekolah. Ia merasa kesulitan mengekspresikan adegan di mana Snow White terbangun setelah ciuman sang pangeran. Untuk itu, Hina meminta Taiki membantunya berlatih adegan tersebut. Dalam momen latihan, Hina secara spontan bertanya kepada Taiki apakah ia ingin mencoba adegan ciuman secara nyata. Taiki menolak dengan tegas, membuat suasana menjadi canggung. Hina kemudian mencoba mengalihkan suasana dengan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Sementara itu, Hina terus menunjukkan perasaannya kepada Taiki. Meskipun Taiki telah memberikan penolakan secara halus sebelumnya, Taiki merasa menjebak dalam situasi ini, terutama karena ia masih menyimpan perasaan terhadap Chinatsu. Menjelang pertandingan latihan melawan SMA Sajikawa, baik Chinatsu maupun Hina menyatakan bahwa mereka akan datang untuk mendukung Taiki. Meskipun dukungan ini seharusnya menjadi motivasi, Taiki justru merasa semakin tertekan karena kekhawatiran akan mengecewakan mereka, terutama jika ia kalah melawan Yusa lagi. Dan episode ke-8 ini dibuka dengan sorotan pada Suji Yusa, lawan tangguh yang sebelumnya mengalahkan Taiki di kualifikasi nasional. Yusa menunjukkan peningkatan kemampuan yang signifikan, membuat lawan-lawannya kewalahan. Hal ini menegaskan bahwa Taiki menghadapi tantangan besar dalam pertandingan latihan ini. Chinatsu dan Hina menyaksikan pertandingan dari balkon. Chinatsu yang telah melihat kerja keras Taiki setiap hari percaya bahwa Taiki memiliki peluang untuk menang. Sebaliknya, Hina merasa cemas dan ragu meskipun ia tahu dedikasi Taiki dalam berlatih. Pertandingan dimulai dengan Yusa mendominasi set pertama, namun Taiki tidak menyerah. Ia meningkatkan kecepatannya dan mulai mengejar ketertinggalan.
Meskipun animasi tidak menampilkan seluruh detail pertandingan, terlihat bahwa Taiki berhasil memenangkan set kedua dan ketiga, mengalahkan Yusa dalam pertandingan ini. Setelah pertandingan, Taiki dan Chinatsu berbicara di luar gym. Chinatsu memuji penampilan Taiki dan Taiki mengakui bahwa Chinatsu adalah sumber inspirasinya. Mereka saling menghargai usaha dan dedikasi satu sama lain, menunjukkan kedekatan emosional yang semakin dalam. Dan episode ke-8 ini ditutup dengan adegan mimpi Taiki di mana ia hampir menerima ciuman dari Chinatsu sebagai hadiah atas kemenangannya. Namun Hina muncul dan mencoba mencium Taiki terlebih dahulu. Sebelum ciuman terjadi, Taiki terbangun, meninggalkan momen tersebut sebagai fantasi semata. Episode dimulai dengan Taiki terganggu karena jadwal acara yang tiba-tiba diubah. Tayangan drama kelasnya dimajukan ke pagi hari. Ini mencerminkan gaya perfeksionis dan dedikasi terhadap persiapan acara sekolah. Lalu Hina tampil dengan kostum Snow White di ruang ganti gedung sekolah. Memicu detak jantung Taiki yang gugup saat melihatnya menanti pujian. Taiki memulai hari dengan jogging pagi. Tanpa disangka ia bertemu Chinatsu yang juga berlatih di lapangan basket. Taiki menasihati Chinatsu untuk beristirahat. Ia khawatir Chinatsu terlalu memaksakan diri. Chinatsu langsung mengundang Taiki untuk menonton band di festival malam hari. Undangan ini terasa spesial, menimbulkan pertanyaan apakah ini sekedar ajakan biasa atau panggilan khusus untuknya. Saat masuk ke festival, Taiki ditemani Kishi, Haryu, dan Karen. Mereka menuju maid cafe kelas Chinatsu. Di sana Chinatsu tampil mengenakan kostum maid, memikat perhatian Taiki dan Kishi secara bersamaan. Seorang pria tamu mencoba menggoda Chinatsu, tapi Nagisa sigap membela Chinatsu. Karen mengajak Chinatsu untuk fashion show, namun Chinatsu menolak tanpa menawarkan pembelaan lain. Ini sinyal kuat bahwa ia memilih Taiki sebagai teman malamnya. Adegan ini sangat penting. Chinatsu mengekspresikan perasaan melalui tindakan bahwa ia memperhitungkan Taiki lebih dari siapapun. Taiki mendapati dirinya menunggu sendirian. Was-was Chinatsu tidak datang. Namun kemudian ia bertemu Chinatsu yang berlari masuk masih mengenakan kostum maid. Mereka menonton konser bersama. Chinatsu berbisik sesuatu ke telinga Taiki, tapi suara musik yang sangat keras menutupi suaranya dan ia tak mau mengulangi ucapannya. Karena fokus close up di bibir dan telinga Chinatsu, bangunan emosinya yang kuat. Tapi klimaksnya digantung, menciptakan ketegangan dan rasa penasaran yang tinggi. Taiki kembali ke kelas untuk mempersiapkan drama. Tetapi pemeran pangeran batal tampil. Secara spontan Taiki diambil alih sebagai pemeran pangeran. Di tengah persiapan drama kelas untuk festival budaya, pemeran pangeran tiba-tiba mundur dan Taiki diminta menggantikan. Menjadi perinci dalam drama Snow White. Awalnya gugup karena belum menghafal naskah dan tidak punya pengalaman panggung, Taiki langsung memberitahu Chinatsu agar tidak ada salah paham. Tindakan bijak untuk menjaga perasaan mereka berdua. Saat latihan bersama Hina, chemistry mereka terlihat. Hina terbiasa mengekspresikan karakter, sementara Taiki masih kaku seperti robot. Joe menyindir aspek friendzone dan keterbatasan hubungan Taiki dengan Hina, menegaskan bahwa Taiki harus tegas menyatakan perasaannya. Di klimaks drama saat Prince membangunkan Snow White, tiba-tiba dari atas panggung jatuh kopet tebal yang menutup bagian adegan. Taiki mengambil inisiatif. Ia memalsukan ciuman secara cepat dan subtil agar momen tetap hidup di atas panggung. Drama berlanjut dengan tepuk tangan meriah, tapi kelas jadi ramai menyebarkan rumor bahwa Taiki dan Hina benar-benar berciuman. Taiki dengan tegas menolak rumor tersebut. Ia merasa perlindungan dan pengorbanan terhadap Hina tidak dihargai, digantikan oleh gosip ciuman. Ia juga tidak ingin Chinatsu terluka oleh kabar palsu itu. Setelah hari itu adalah panggung emosional. Hina tetap menjunjung tinggi sportivitas yang mendukung pernyataan Taiki dan menawarkan diri menjelaskan langsung ke Chinatsu secara pribadi. Setelah insiden ciuman palsu di drama sekolah, rumor mulai menyebar bahwa Taiki dan Hina benar-benar berpacaran. Kabar ini sampai kepada Chinatsu dan suasana di antara dia dan Taiki menjadi canggung. Chinatsu memutuskan untuk tinggal semalam di rumah Karen, sahabatnya, demi menenangkan perasaannya.
Di tengah suasana Chinatsu membuka hatinya kepada Karen, mereka berdiskusi tentang keraguan Chinatsu. Apakah perasaan pada Taiki sungguh mendalam? Atau selama ini hanya bayang-bayang dari cemburu dan harapan? Karen yang sudah menjalin hubungan dengan Haryu memberi refleksi matang, membantu Chinatsu menimbang perasaannya sendiri. Reddit komunitas menyebut bahwa girl talk antara Chinatsu dan Karen sangat bagus, memberi sudut pandang emosional Chinatsu dari masa lalu dan situasinya sekarang. Episode ini semakin dinamis saat Ayame Moria, saudara perempuan Karen, diperkenalkan. Karakternya yang bebas dan percaya diri memunculkan energi baru dalam dinamika hubungan. Ayame menunjukkan sikap santai bahkan menyentuh Taiki secara alami yang langsung membuat Chinatsu merasa tersisih. Taiki pun merasakan tekanan mental. Ia masih belum bisa jelas memilih antara Chinatsu yang selama ini setia dan peduli atau Hina. Dan kini Ayame yang memicu kecemburuannya, konflik internal semakin memuncak karena rumor dan kehadiran Ayame semakin membuka jarak di antara Taiki dan Chinatsu. Memulai momen bicara dengan Karen, Chinatsu mulai menyadari bahwa selama ini perasaannya tidak hanya sekedar iri ataupun harapan kosong, melainkan cinta yang tulus yang kini perlu ia nyatakan secara tegas. Semua atlet, Taiki, Chinatsu, Hina, dan teman-teman dari berbagai cabang hadir di pelatihan intensif di camp musim gugur. Tema besar episode ini adalah cinta segitiga yang semakin memanas. Dengan munculnya figur baru, Ayame Moria sebagai wing woman yang energik. Ayame yang periang langsung menjadi pusat perhatian karena niatnya untuk menyatukan pasangan. Ia mendorong Hina agar maju, menyerang, menggoda, dan mendorong Taiki untuk terbuka dengan perasaan Hina. Namun niat baiknya ini juga menyulut drama yang tekanan emosional. Chinatsu memberi ringan tapi belum terang-terangan. Hina mendapatkan dukungan dari Ayame untuk maju. Inilah awalnya keraguan Taiki memperlihatkan dirinya masih bingung dan belum siap membangun keputusan besar. Dalam suasana santai malam camp, mereka bermain semacam kids game, kartu. Pemain diminta mengungkapkan siapa yang mereka sukai. Ketegangan meningkat saat Taiki mendapat giliran dan kartu memaksa dia untuk memilih ekspresi yang bisa membuka rahasia ini jadi cliffhanger besar. Ketika giliran Taiki tiba, kartu memintanya untuk menyebutkan siapa yang ia sukai. Ia memicu ketegangan tinggi dan ekspresi emosional. Di tengah keraguannya, teman dekat Taiki, Kyo Kasahara, menyelamatkan situasi dengan mengalihkan perhatian semua orang. Ia berbohong, mengatakan bahwa Taiki pernah mengucapkan nama Yusa saat tertidur. Ini memberi Taiki waktu untuk menenangkan diri dan refleksi emosional. Setelah permainan berakhir, Taiki mengalami momen refleksi intens. Ia mempertanyakan apakah perasaannya pada Hina adalah sebuah cinta romantis atau sekedar kekaguman teman. Sementara perasaannya terhadap Chinatsu terasa lebih kentara, lebih dari sekedar kekaguman biasa. Di malam hari, Taiki menyadari bahwa Chinatsu menghilang. Ia merasa khawatir, lalu mengajarnya ke tempat hutan dan malam gelap. Ia menemukannya sedang membantu seorang nenek yang jatuh, menunjukkan simbol kepedulian Chinatsu. Taiki ikut membantu membawa nenek itu pulang. Momen ini menjadi puncak emosional episode. Merangkum watak Chinatsu sebagai pribadi yang lembut dan perhatian, hal yang membuat Taiki jatuh cinta padanya. Sampai akhir episode, Taiki belum mengungkapkan perasaan secara eksplisit. Tapi dari dialog batin dan tindakan terlihat bahwa hatinya semakin mantap pada Chinatsu. Suasana malam dan tindakan sukarela Taiki menyertai Chinatsu menjadi tanda kuat perubahan emosional yang signifikan. Endingnya menggantung saat lampu-lampu camp, api unggun dan simbol convention semakin dekat. Episode dibuka dengan atmosfer camp pelatihan musim gugur masih berlanjut. Hina berjalan dengan hening. Digambarkan dalam adegan yang tenang namun penuh emosi, menunjukkan ketegangan batin dan penyesalan yang perlahan muncul saat cerita mendekat ke momen penolakan Taiki. Hina mendekati Taiki saat dia duduk di dekat panggangan. Ia terlihat gelisah menunggu kesempatan untuk berbicara serius. Saat Taiki menyadari ada daun kecil yang menempel di rambut Hina, ia dengan lembut mencoba membantunya. Adegan simbolik ini jadi inti konflik, keinginan membantu sekaligus menyampaikan keputusan beratnya. Hina sempat membuka mulut untuk menanyakan perasaan Taiki, tapi ragu. Ia menahan diri dan menarik diri karena sabar menanti momen tepat, mencerminkan rasa hormatnya meski hatinya hancur.
Ayame memperhatikan situasi dan menyusun skema, meminta Hina datang ke gym dalam alasan palsu untuk mengambil jaket Taiki. Ketiganya akhirnya bergerak di gym. Ayame berhasil menciptakan momen yang ideal bagi Hina dan Taiki untuk benar-benar terjadi percakapan penting. Di dalam gym yang sunyi, Hina mencoba mengajak bicara secara serius. Ia mengungkapkan perasaan dengan lugas dan meminta Taiki jawaban mengenai hubungan mereka. Taiki menolak dengan tegas mengucapkan perasaan penting. Aku tidak bisa pacaran dengan Hina. Ia menekankan bahwa hatinya sudah untuk Chinatsu dan menyadari bahwa untuk Hina melanjutkan hanya untuk berupa harapan semu. Dialog ini menjadi puncak emosional episode. Menangis terseduh-seduh, suaranya pecah mencerminkan emosi mendalam. Episode terakhir ini berlangsung setelah drama penolakan Taiki kepada Hina tepat di penutupan training camp musim gugur. Para karakter menyelesaikan kegiatan camp, suasana dipenuhi kesedihan, refleksi diri, dan semangat regenerasi untuk melanjutkan hidup mereka. Terutama Hina dan Ayame yang mengalami perubahan emosional besar. Ayame merasa bersalah karena gagal mempersatukan Hina dan Taiki. Ia mengambil inisiatif untuk menemani Hina, membawanya ke arkade, berbincang hangat, dan mencoba membangkitkan semangatnya. Momen Girl Night Art ini menjadi titik pemulihan kecil dan memperlihatkan sisi baru Ayame, empatik dan dewasa, serta hubungan yang semakin kuat antara Ayame dan Kyo. Ayame pun semakin menyadari bahwa hubungan asrama tak bisa dipaksakan. Ia mulai reflektif tentang perasaannya sendiri setelah mendampingi Hina. Di lapangan, Haryu menantang Taiki dalam pertandingan persahabatan. Selain untuk olahraga, ini menjadi uji nyali Taiki pasca tekanan emosional. Meski tidak ditonjolkan, pertandingan ini menunjukkan Taiki sedang menegangkan diri dan kembali fokus pada olahraga. Bagian dari proses penyembuhannya, saat camp selesai dan mereka pulang ke sekolah, Taiki mengambil keberanian untuk mengajak Chinatsu jalan bersama akhir pekan. Chinatsu menyetujuinya dan keduanya tersenyum, tanda mulai bangunnya hubungan romantis mereka. Meski sederhana, ini langkah maju yang penting. Di akhir episode ini, Hina masih terpukul dan terlihat menangis diam-diam. Ayame tetap setia mendampingi, mengiringi Hina dalam proses darurat emosional. Nah, inilah akhir dari film Ao no Hako.